Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Tidak terasa kita semakin ada di penghujung tahun ini dan kita berada pada hari di mana kita mendekati yang namanya Natal, dan kita sudah belajar Natal adalah di mana Allah datang menjelma menjadi manusia. Terkadang ada orang-orang yang tidak percaya, padahal terkadang ada manusia menjadi Allah tanpa sadar. Dan itu tidak mungkin, karena kalau Allah jadi manusia dalam kemahakuasaan, kekuasaan itu bisa terjadi. Karena itu saya berdoa kita bisa memandang dengan benar arti dan makna daripada Natal. Kita sudah belajar tentang kualitas ilahi orang-orang yang terlibat di dalam Natal, atau orang-orang yang terlibat di dalam karya Allah yang terbesar adalah mereka memiliki kualitas ilahi. Kualitas itu bernama ketaatan atau obedience. Dan karya-karyanya yang luar biasa ini telah melibatkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kalau kita lihat di sepanjang zaman, latar belakang yang berbeda, orang yang berbeda, status yang berbeda, tapi mereka punya kualitas yang sama, yaitu ketaatan. Ketaatan adalah dasar kehidupan bagi kita orang percaya, dasar dari pembentukan dan pembangunan hati yang berkenan kepada Allah. Kenapa kita perlu taat? Karena kita didesain untuk hidup taat. Kita tidak didesain untuk hidup berdasarkan pengetahuan baik dan jahat. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, tapi pohon buah pengetahuan baik dan jahat jangan kau makan. Jadi semua pohon boleh dimakan. Dan sebenarnya Tuhan sedang mengajar dan mendesain bahwa hidup kita semua adalah berdasarkan ketaatan. Jadi kita bergerak bukan berdasarkan hanya tahu baik dan jahat. Dan itulah yang menjadi kerusakan, pintu kemiskinan, kematian, penyakit karena ketidaktaatan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat. Karena itu Bapak Ibu, untuk membentuk hati kita menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya, Tuhan perlu membuang semua hal dalam hidup kita yang tidak cocok menurut Dia. Nah, kita teringat di dalam kitab Yesaya ya, yang dikutip oleh Injil Lukas pasal yang ke-3 ayat 4 dan 6, seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Ketika manusia ciptaan Allah atau orang percaya atau gereja kehilangan kuasa atau otoritas, itu disebabkan cuma satu, karena mereka tidak taat. Seandainya saja orang percaya, gereja, keluarga, dalam usaha kita, bisnis, anak-anak hidup dalam ketaatan, maka kita sedang hidup dalam naungan dan perlindungan yang maha tinggi dan kuasa Allah. Jadi karena itu Tuhan perlu membentuk kita, Bapak Ibu. Dan kalau kita ingin melihat semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan, kita harus mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan jalan untuk Tuhan adalah kita meluruskan jalan baginya. Caranya bagaimana? Setiap lembah akan ditimbun. Lembah ini bicara tentang suatu keadaan tempat yang sangat di bawah sekali, lembah. Dan ini bicara tentang jiwa manusia yang minder, merasa nggak mampu, merasa nggak bisa, merasa sendiri. Dia ada di lembah. Makanya kita penting pemulihan, Bapak Ibu. Dalam fase pemuritan itu ada yang namanya pemulihan, kesembuhan. Karena kalau nggak sembuh, walaupun kita punya posisi-posisi kelihatan hebat, tapi kalau jiwa kita seperti di lembah, kita nggak bisa maksimal. Karena itu lembah-lembah ini perlu ditimbun. Di dalam jiwa kita ada lembah, mungkin kita pernah dibedakan, dikatai oleh orang tua kita, dibodoh-bodohi, dikata-katakan kata-kata yang merendahkan, melecehkan, begitu rupa sampai kita menjadi pribadi yang luarnya oke, tapi dalamnya kita seperti lembah. Terus gunung dan bukit. Gunung dan bukit kebalikan dari keadaan tanah yang berlembah. Kalau tadi ada di dalam, curam, ngelihat orang kecil. Kalau sekarang ini lebih tinggi, lebih jauh, ya di atas. Dia memandang orang, merendahkan orang. Kalau yang di sini merasa nggak mampu, yang ini begitu confident, luar biasa sombongnya.
di atas terus ngomongnya besar, membual, ya, sulit punya kerendahan hati. Nah, ini yang menyebabkan terkadang Tuhan nggak bisa bekerja lewat orang yang model tanah hatinya atau hatinya seperti lembah atau berikutnya seperti gunung dan bukit. Nah, gunung, tempat kita memandang dunia ini begitu indah. Yesus dibawa ke atas gunung untuk melihat dan disuruh untuk menyembah, mencobai Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu kita belajar sebagai anak-anak Tuhan dalam merayakan Natal ini. Tuhan Yesus datang supaya kita ini sembuh, pulih dari hati yang berbukit-bukit, dari gunung-gunung. Mungkin selama ini kita mengandalkan orang dan diandalkan orang. Tak mau nggak kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dan kita arahkan orang untuk mengandalkan Tuhan. Karena kita terbatas, kita nggak ada apa-apanya. Saudara harus ingat ini, supaya apa? Lalu yang berliku-liku, hati yang berliku-liku, banyak tekongan-tekongan, banyak kelokan-kelokan. Ya, banyak motivasi yang nggak murni hatinya. Ada terselip hal-hal yang kelihatannya dia nggak lurus, berliku-liku. Ngomongnya punya motivasi-motivasi, perbuatannya, pemikirannya nggak murni. Karena itu Paulus berkata dia membawa setiap siasat pikiran orang, termasuk dirinya, kepada ketuhanan Yesus. Yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, maksudnya bergelombang. Kalau sudah lihat di jalan, kadang-kadang ada gelombang-gelombangnya, itu harus diratakan. Nah, ketika hati kita beres, ya, kita berada pada posisi hati yang benar, hati yang taat, hati yang berkenan kepada Tuhan, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saya berdoa supaya Natal yang kita rayakan bukan hanya sekedar perayaan, tapi kita terlibat di dalam karya besar Allah. Kita melihat keselamatan yang dari Tuhan. Orang-orang diselamatkan. Tuhan nggak pakai orang yang sekedar pinter, hebat, kaya, pinter ngomong, nggak. Tuhan lihat hati. Hati kita itu yang menentukan mengalir atau tidak kuasa Allah. Hati kita yang menentukan apakah Allah bisa menyatakan dirinya atau tidak. Karena Allah selalu melihat hati. Dia nggak lihat penampilan kita. Karena itu fokuslah bangun hati saudara semua sehingga hati kita menjadi hati yang lurus. Setiap lembah, setiap bukit, setiap gunung, setiap jalan yang berliku, yang berlekuk harus diratakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah hati kami semakin diluruskan oleh firman Tuhan. Semakin kami fokus untuk membangun hati yang berkenan kepada Tuhan. Khususnya kami boleh hidup di dalam ketaatan. Karena kami didesain untuk hidup di dalam ketaatan. Terima kasih. Pagi ini Tuhan melawat kami. Kalau yang sakit, ada yang sakit disembuhkan. Tuhan teguhkan, kuatkan setiap hati yang lemah. Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi ini. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang mendengarkan saat teduh ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.